ini saya punya, ini buku AP yang lama, sekarang udah nggak beredar lagi. Nah ini lihat, buku doa 7 waktu. Gitu. 7 kali itu ya doanya. Iya, nah itu ada jam-jamnya, ada ini dari ini Bapak terus. Nah ini jam-jamnya itu ada di sini. Ini doa-doanya ada di sini. Doa jam pertama, ketiga, ke-6, ke-9, ke-11, ke-12, tengah malam. Kan ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jam-jam doa, gitu. Sebelum masuk jam doa ada pembukaannya, ini sampai sini. Jam doa ini, kemudian tutup. Jamnya jam berapa? Jam pertama itu jam 6 pagi. Jam ketiga itu jam 9 pagi. Jam ke-6 itu jam 12 siang, jam ke-9 itu jam 3 sore, jam ke-11 itu jam 5 sore, jam ke-12 itu jam 6 sore, terus jam tengah malam itu jam 12, gitu. Nih, kalau ada di sini, nah ini nih, doa jam pertama itu apa? Jam ketiga, jam ke-6, jam ke-9, jam ke-11, kemudian jam ke-12. Nah ini doa tengah malam. Nah itu. Ini semua ada di Perjanjian Baru ya? Lama banget. Lama juga ada? Karena kita pakai Mazmur juga. Oh, Mazmur. Di dalam doa ini yang lihat nih, ada Mazmur, kan? Terus doa-doa kita diambil dari Perjanjian Baru ini pembukaan, kemudian ada iman, kemudian setelah itu kita masuk Mazmur. Nah, habis itu ada Injil. Setelah Mazmur kita selesainya kita lanjutkan dengan Injil. Nah ini ada Injil. Jadi perjanjian lama baru Mas, nggak cuma baru dong. Gitu. Kemudian ada doa-doa selanjutnya itu Gloria, Trisation, Santa Maria, mengantar iman rasuli, pengakuan iman rasuli. Nah, yang tadi Mas kan bilang tentang sujud, Tuhan kasihani kami ini, di sini kita sujud 41 kali. Gitu. Bacaannya 41 kali. Ucapan Tuhan kasihanilah kami itu 41 kali, dan proses sujudnya di peristiwa ini. Gitu. Sujudnya sih sekali aja kan ya? Enggak, kan kita selalu pakai tanda salib. Kyrie eleison, kalau pakai bahasanya Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, kita sujud. Per 3 kali kita sujud. Gitu. Oh, 3 kali sujud. Kyrie eleison, Kyrie eleison, sujud. Gitu. Per 3 kali. Seperti itu sih Mas. Harus pakai baju itu juga? Iya, kalau tertutup. doa tetap pakai kerudung. Kerudung. Seperti itu. Intinya gini, kita sadar bahwa kita bangun pagi kita perlu Tuhan, gitu aja, ya kan? Kalau Miss nggak terus dosa gitu, terus harus bayar hutang itu nggak? Kan kita nggak utang-utangan. Seumur hidup kita pasti nggak bisa bayar hutang lah sama Tuhan. Ya. Tapi dalam arti gini, kalau kita sadar kita butuh, pasti kita cari kan? Ya kayak kita bangun tidur pagi merasa haus dan lapar, kita kan cari makan, sama seperti itu. Iya. Dan itu udah ada bagusnya kalau kita lakukan secara teratur menjadi kebiasaan. Dan selain itu sih sebetulnya doa ini bagus untuk hidup kita sendiri sih, secara pribadi ke dalam itu, karena dia banyak hal yang diajarkan, banyak hal yang diberitahukan tanpa sadar. Biasanya ya pengalaman orang-orang yang seperti saya atau beberapa orang yang sudah convert ke Koptik gitu, mereka melakukan doa ini, mereka tanpa sadar mereka berubah pelan-pelan. Berubah gimana tuh? Dalam kehidupan pribadinya. Berubah itu dalam arti gini, mungkin ya yang saya tahu yang tadinya hidupnya nggak tenang, tiba-tiba dia bisa jauh lebih tenang dalam menghadapi masalah seperti itu. Atau yang cemas, yang suka bingung atau galau gitu ya? Ya itu mereka jadi jauh lebih tenang. Kan itu nggak bisa diselesaikan dari orang ngomong kan, harus dari dalam hatinya sendiri.
ngerasa tenang, ngerasa lebih nyaman ya kan. Nah itu banyak seperti itu, dan bahkan yang mungkin jadi lebih yang tadinya takutan atau penakut, dia takut dalam hal apa aja gitu ya, ujung-ujungnya sih kayak apa ya, khawatir ya, khawatir dalam hidup. Mereka jadi jauh lebih kuat, walaupun bukan berarti masalahnya selesai, tapi hatinya itu berubah gitu loh. Mereka lebih bisa menerima, lebih yakin menerima keadaan dan yakin dengan apa ya, janji Tuhan ke depan seperti itu. Yesus kan mengutus 12 muridnya untuk pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Gitu. Nah itu semua itu kan bermula dari berdirinya gereja kan dimulai pada saat turunnya Roh Kudus, atau terkenal mungkin namanya dengan peristiwa Pentakosta. Tuhan suruh mereka pergi ke seluruh dunia, dan mereka belum memulai sebelum peristiwa turunnya Roh Kudus ya, hari Pentakosta pada hari ke-50 sesudah kebangkitan. Nah pada hari itu setelah mereka menerima Roh Kudus, itu pertama diutus para rasul, mereka mulai itu menyebar ke mana, ke daerah-daerah, ke tempat lain. Nah penyebaran yang pertama itu di Antioquia, Antioquia Syria sekarang. Ada 2 Antioquia, tapi yang dimaksud di yang di Suriah itu ya. Syria. Nah, pertama dari Yerusalem, kemudian Antioquia Syria, dan kemudian menyebarlah ke seluruh dunia, dunia saat itu ya. Dan tapi tidak semua para rasul itu membangun istilahnya tata kerasulan. Nah, yang dari sejarah pertama yang terbangun dalam tata kerasulan itu, yang pertama Yerusalem, kedua Antioquia Syria, dan kemudian ketiga itu Alexandria Koptik itu. Koptik itu sekarang, dan tata kerasulan di Roma. Nah kemudian pada abad kelima muncullah lagi juga tata patriarkat di Konstantinopel, Turki, Istanbul. Nah itulah 5 patriarkat yang berdiri di sampai sekarang ibaratnya. Cuman Yerusalem dia memudar karena peristiwa tahun 70 Yerusalem dihancurkan. Jadi kata kepatriarkannya itu lama-lama sudah tidak termasuk lagi seperti seharusnya. Tapi yang di Antioquia, yang di Alexandria, di Roma, Konstantinopel juga sekarang ada. Iya, karena udah Islam. Nah, tapi yang 3 ini masih ada sampai sekarang. Dan bukan berarti para rasul yang lain tidak menyebar, tetapi dia tidak membangun seperti rantai rasul seperti itu. Berarti memiliki akar yang lurus gitu ya, makanya disebut ortodoks gitu ya. Ya kan, arti ortodoks itu kan ajaran yang lurus, jalan yang lurus. Nah, jadi apa yang kita terima, jadi tidak, istilahnya kita tidak membuat satu pengajaran baru, tidak membuat tidak ada konsep pemahaman pribadi di dalam gereja ortodoks, karena dogma pengajaran itu bukan pemikiran kita dapatnya dari rasul dan para bapak gereja saat itu yang diteruskan sampai sekarang. Jadi pola yang sama ketika Yesus memilih 12 rasul dan 70 rasul, dia ajarkan ke mereka. Nah, terus mereka punya murid lagi, diajarkan terus ke bawahnya, terus. Jadi apa yang mereka terima itu yang mereka teruskan gitu. Jadi kita tidak membuat satu pernyataan sendiri lah ibaratnya gitu, atau membuat argumentasi tersendiri, bukan. Tapi kita menerima apa yang kita meneruskan apa yang kita terima. Berbeda, bukan kita menciptakan atau membuat sesuatu yang baru. Ini yang tadi saya bilang itu. Nah, silakan. Gak apa-apa.
ini apa Malaikat. tapi bukan malaikat, penghulu malaikat. Jadi yang lebih tinggi dari sekedar malaikat Mikael. Mikael. Kalau ini malaikat Gabriel. Temu Bunda Maria. Ya, waktu dia memberi tahu Bunda Maria kalau Bunda Maria akan melahirkan seorang anak. Kan yang membawa berita malaikat Gabriel. Gitu. Jibril kalau. Ya, kalau di Muslim di bahasa Arab mungkin Jibril ya. Kalau ini Bunda Maria bersama Yesus ya. Yesus kecil. Hah? Masih kecil ya. Ya, kecil. Ini namanya kita sebut ikon. Apa? Ikon. Ikon. Ikon ya. Ikonostasis kalau yang seperti ini namanya tempat yang ini nih kita bilangnya namanya ikonostasis. Ikonostasis tempat untuk menaruh semua ikon. Dan ini kalau seperti gini ya, ini gambaran kurang lebih ya. Mungkin di sana jauh lebih bagus, pasti lah, bukan jauh lebih bagus, tapi gambaran bahwa di setiap gereja itu pasti ada sebelum masuk ke ruang maha suci ini namanya kita bilang ruang suci itu selalu ada ikonostasis tempat itu. Kalau ini siapa? Kalau ini Paus Kirolus yang ke-6 116 ini Santo Samaan. Ya, kalau tahu tentang cerita Al-Mukatan, gereja Al-Mukatan di Kairo, itu Santo Samaan. Ini tentang kisahnya. Gitu. Sekarang 118. Ya. Kenapa yang dipasang 116? Karena ini gerejanya pakai nama ini. Jadi nama gerejanya gereja Santo Paus Kirolus ke-6. Ini Paus Kirolus ke-6 dan Santo Samaan. Jadi Simeon. Kalau bahasa Indonesianya Simeon. Jadi Paus Kirolus ke-6 dan Santo Simeon. Jadi nama gereja biasanya foto yang dipasang dengan di kurtennya ini gitu. Nah di dalam itu ruangan kudus yang boleh masuk hanya imam dengan para diakon. Kalau kita imam sebutnya abuna ya, abuna dengan diakon yang boleh. Hanya laki-laki, perempuan nggak boleh. Gitu. Perempuan di mana? Di luar. Oh di sini. Enggak, jemaat dan perempuan di luar. Istilahnya perempuan nggak boleh masuk ruang seperti di ruang kudus. Di dalam itu yang tempat untuk ibadahnya. Kita cuma di sini cuma dengerin aja gitu, ikut nyaut gitu. Ikut nyaut, abunanya bicara, tapi abunnya juga sering keluar karena kan dia juga istilahnya kalau ibadah itu nggak cuma di dalam, abunnya juga ada keluar gitu. Membawa apa sih? Ya, juga di sini nggak kelihatan ya. Ini juga bawa kayak tongkat gitu. Bukan, yang saya bilang kayak kemenyan itu loh. Oh iya, berasap gitu ya. Tempat untuk dupa gitu. Kan dia akan keliling untuk kasih dupa ke seluruh jemaat. Ntar dia masuk lagi seperti itu. Kita pakai ikonostasis ini, ikon-ikon ini untuk mengajar ke para jemaat untuk menceritakan bagaimana kisah hidup mereka. Jadi ikon ini bukan cuma sekadar ikon, tapi sekaligus kayak satu metode untuk mengajar jemaat dengan bahasa sederhana, gitu. Jadi menurut yang saya terima, zaman dulu itu kan nggak semua jemaat punya pengetahuan ya, punya pemahaman tentang bahasa itu sama kan, nggak semua orang bisa baca buku ya kan, waktu itu banyak juga yang mereka latar belakangnya kurang. Nah gambar-gambar ini itu gambar yang bisa mengajarkan iman mereka untuk ngerti tanpa harus mereka baca buku gitu kan. Mungkin banyak yang iliterasi ya sebelumnya mereka itu. Jadi misalnya contohnya kayak ini Santo Markus. Kenapa gambarnya di belakangnya ada laut, ada kapal, ada mercusuar, terus ada singa. Itu ada artinya. Jadi bukan sekedar gambar. Apa tuh ceritanya? Ceritanya jadi Rasul Markus itu kalau bawa ini ya karena dia pertama membawa kabar Injil ya kan, untuk mengabarkan Injil ke Mesir. Pertama kali dia datang di Alexandria di pinggir pantai, maka gambarnya itu latar belakangnya dengan ada laut seperti itu, dan dia dianggap seperti mercusuar
yang di belakang itu, karena dia mengabarkan menerangi dengan pemberitaan Injil itu. Nah, kemudian juga ada gambar singa, karena kalau Rasul Markus itu di Alkitab dia itu menceritakan kabar Injilnya, karena dia kan salah satu penulis Injil, penulis Injil Markus. Nah, penulisan Injil Markus itu digambarkan seperti seekor singa, karena dia menggambarkan tentang kekuatan, kebesaran Yesus gitu loh di dalam Injil Markus. Ciri khasnya dia itu dan dia juga ditujukan kepada orang Romawi. Jadi menggambarkan bagaimana Yesus itu kuat, hebat, besar itu melalui itu. Dan juga ada cerita juga sih di belakang selain singa seperti itu, dia digambarkan seperti singa. Dia juga pernah satu kali kejadian dia sama bapaknya pergi di satu daerah, dan waktu itu mereka bertemu sama singa. Dia sudah Kristen, bapaknya belum. Dan ayahnya bilang, kamu pergi aja nak, lari supaya kamu selamat, biar dia yang mati gitu kan. Bapaknya bilang, tapi dia bilang enggak, nanti Tuhan Yesus yang akan selamatkan kita. Dan waktu itu dia berdoa, benar, setelah dia berdoa singa-singa itu mati meninggalkan mereka. Jadi mereka selamat dari kejaran singa saat itu. Jadi ada mujizatnya yang terjadi, makanya ada gambar ini gitu. Jadi ini bukan sekedar hiasan, tapi juga cara kita belajar mengerti sejarahnya, ceritanya melalui hal ini gitu. Di setiap gambar sih selalu ada ceritanya. Ini kan yang tadi kayak masnya aja begitu lihat kan langsung tahu kan? Iya kan, bahwa waktu gimana malaikat Gabriel kasih kabar ke Bunda Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak, seperti itu. Amin, baru untuk baca Injil dan Alkitab lah, kurang lebih seperti itu. Di gereja ada banyak kitab. Ada, kalau ini khusus untuk bukan, ini peristiwa untuk Minggu Suci. Paskah ya? Kita bilangnya bukan cuma Paskah, Minggu Pekan Suci selama sepekan. Jadi pembacaan pekan suci kita pakai buku itu. Nanti ada buku lain lagi, udah banyak sih bukunya. Boleh saya buka? Boleh. Tulisannya Arab sama Koptik sama Inggris. Ini yang Koptik. Iya betul. Itu bahasa Koptik terjemahannya gitu. Jadi kalau boleh saya gambarin ini nih untuk kita bilangnya Passion Week itu pekan suci selama sepekan pembacaannya. Nah ini selalu kita menghormati ada gambar Tuhan, gambar paus waktu buku ini dicetak, ya kan? Ini Baba Shenouda, Paus Shenouda, dia ke-117 pengganti yang tadi itu. Nah sekarang Baba Tawadros ini yang kedua, yang sekarang menjadi yang ke-118. Nah ini dia Baba Tawadrosnya gitu. Nah di sini selama sepekan yang tadi saya bilang itu mulai dari Kamis malam, Kamis, Jumat, kemudian ini pakai basis paru-paru ya. Ini Jumat, Sabtu sampai Minggu. Ya ini, nah ini bacaannya semua yang dibaca nih. Paskah, ini semua untuk mengingat Paskah. Gitu. Kita mulai dari Minggu Palma, begitu. Terus nanti kita masuk ke nih malam Senin, jadi ada pembacaannya terus tuh. Ini huruf Arab, bahasanya Koptik. Ya betul, jadi lantunannya ini contohnya kan bacanya kayak gini. Nah ini saya kurang tahu, kayaknya enggak, ini Arab beneran Pak nih gitu. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Hurufnya Arab ya, tapi bahasanya bahasa Arab juga ya? Ya kayaknya gini, ada dua, yang ini kan Inggris. Bahasa Inggris. Ini benar-benar Arab. Nah ini kan Koptik. Ini cara ini Koptik. Ini Koptik yang bahasanya? Ini bahasa Koptik yang ditulis dilatinkan. Gitu. Aneowe gitu, bahasa Aneowe gitu juga. Enggak, tulisannya beda kan, tulisannya kayak gini nih. Enggak, maksudnya ini bacanya. Ya, Aneowe Epsois Nesere ya, seperti itu. NT F Note Aneowe Epsois Enhan
Enhancere, Enolili, ya bacanya persis itu. Tapi sekarang kalau di Mesir sendiri bukan bahasa sehari-hari kan ya, Koptik itu ya? Bahasa liturgi. Ya, maksudnya orang-orang Mesir sendiri sekarang pakai bahasa Arab kan? Bahasa Arab, cuman ya kan? Masih ada orang-orang yang masih bisa pakai, tapi sedikit banget. Yang untuk pergaulan sehari-hari? Ada yang bisa pakai, cuman itu sangat sedikit lah ya. Yang dibilang jumlahnya nggak sebanding dengan yang udah pakai bahasa Arab. Di ruang suci ini ya. Murid Yesus sebelah kiri dan yang lain sebelah kanan, karena totalnya kan 12 tuh. Nah itu selalu begitu tuh konotasinya, posisi 6 kiri 6 kanan. Ya, ya di tengahnya selalu gambar apa patung Yesus ya. Jadi di antara ada korpusnya ya. Ya, jadi karena kita kan apa namanya istilahnya bukan dalam bentuk yang asli gerejanya gitu. Kalau misalnya jauh lebih bagus, mereka kan ada apa lukisan di atas langit-langitnya itu selalu ada. Kalau mau gambar-gambar dari sana, foto-foto boleh. Nanti saya kasih alamat email. Di Alexandria ya? Di Alexandria mungkin pokoknya semua gereja ini tapi kayak katedralnya ya. Yang katedralnya wah mewah banget, bagus. Baptis oleh Santo Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, makanya ada gambarnya seperti itu. Sungai Yordan. Kemudian itu Santo Santa Damiana, dia mati bersama 40 para apa namanya perawat, mati bersama-sama dengan dia gitu. Jadi dia waktu itu yang mati duluan, yang lain ikut bersama-sama dia dibunuh karena imannya mereka gitu. Makanya langsung begitu lihat ini kan tahu ceritanya gitu ya. Ini semuanya. Ya. Kalau jemaah yang di sini kebanyakan orang mana, Mbak? Dari suku mana kalau boleh tahu? Kalau suku sih campur ya. Campur ya? Enggak spesifik satu suku. Tapi semuanya converted atau ada yang memang dari awalnya emang sudah Koptik gitu? Converted. Kalau orang Indonesia sendiri rata-rata converted. Dari Kristen? Kebanyakan Kristen. Kalau dari Katolik? Katolik ya belum ada ya? Ada. Dari Islam? Mungkin proses. Lagi proses mungkin. belum. Sebentar, kalau yang dari Muslim yang sejauh saya tahu belum ada. Mereka lebih merasa dekat, terutama yang latar Muslim. Anak Arab ya. Pertama dari sisi Arab. Ya mungkin dari bahasa Arab, karena mungkin selama ini stigma yang ada di masyarakat Arab itu identik dengan Islam, sedangkan tidak demikian ya kan. Ada Kristen, terutama Koptik itu cukup besar, maksudnya jumlah mereka yang berbahasa Arab itu dari Koptik kan sangat besar, karena penduduk mereka paling banyak kan di antara penduduk Timur Tengah. Dan kekristenan mereka juga kekristenan yang bukan baru kan, sudah dari 2000 tahun yang lalu gitu. Dan kemudian mungkin dari sisi nuansanya nggak jauh beda ya kan. Dan bahasanya mungkin sebagian kalau mereka bisa bahasa Fusa ya, bahasa Arab tertulis itu mereka mungkin bisa baca juga dari situ. Dan kedua dari apa ya, kalau kayak mungkin NU yang tadi tuh mungkin kita tidak meninggalkan sejarah. Jadi kita selalu kembali ke sejarah, cerita-cerita. Ya ini kayak cerita-cerita yang sudah meninggal kita apa namanya kita ceritakan ulang untuk mengenang karya Tuhan gitu. Bukan memuji merekanya, bukan, tetapi karya Tuhan di dalam hidup mereka, di mana Tuhan bekerja dalam hidup mereka, apa yang mereka lakukan,
kita bisa belajar dari mereka juga gitu. Oh kalau mereka pernah mengalami ini, oh ya kita belajar dari mereka, kita seperti ini gitu. Jadi apa ya, kita kayak akan banyak pengajaran gitu. Jadi kita nggak, istilahnya gini apa, jangan rasa pintar lah ya. Kita mau belajar dari orang yang terlebih dahulu mendahului kita gitu. Seperti itu. Itu. Anggotanya ada berapa, Mbak? Kalau untuk Indonesia, kita kan masih kecil ya. Kalau untuk di Jakarta sendiri, kita rasa jemaat kita sudah mencapai sekitar 60-an. 60 orang. 60 sampai 70 mungkin. 70 orang. Ya, sekitar itu ya. Kurang lebih. Tapi kalau untuk seluruh Indonesia mungkin lebih dari 100 sih. Tapi belum besar sekali sih. Yeah. Itu ibadahnya rutin setiap hari Minggu. Masalahnya kita ibadah itu kalau secara gini, kalau di gereja ortodoks ibadah yang menggunakan liturgi itu harus bersama dengan imam atau abunan. Tetapi kalau ibadah tanpa abunan, tanpa menggunakan liturgi itu kita tetap rutin ya. Dan apa namanya, pada dasarnya nggak strict harus minggu sih, bisa Sabtu, bisa hari yang lainnya juga bisa gitu. Alat musik. Ini alat musiknya ini namanya apa sih, simbal ya? Simbal. Kalau ini saya kurang tahu. Ini ada, Ini harusnya ada ini. triangle. Ya triangle yang ada Kak, pukulan yang nggak tahu Iya. pukulannya pada kemana nih? Nggak ngerti deh. yang ting 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 gitu. Ya ini jadi kita pakainya ini sama ini. Gitu. Dan nada-nadanya ya nada-nada Timur Tengah gitu. Gitu. Sih menyesuaikan nada biar nggak lari-lari gitu. Nah, iya. Pas nyanyi itu. Lagu yang dinyanyiin itu biar nggak tempo ya, untuk menyesuaikan temponya nggak kecepatan. Beatnya. Beatnya, gitu. Ini rupanya sewa atau beli, Mbak? Sewa. Belum ada uang untuk beli. Kenapa? Belum ada duitnya. Rasul Markus itu dia adalah yang rumahnya dipakai untuk ketika perjamuan malam. Waktu Yesus mengadakan perjamuan kudus itu rumah dari Santo Markus, sorry. Dan juga rumah yang sama itu dipakai ketika hari Pentakosta tadi yang saya bilang itu, yang ketika para murid berkumpul, Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Nah itu rumah yang dipakai itu adalah rumah Santo Markus juga. Jadi Santo Markus itu lumayan berperan banget dalam apa namanya, dalam Banyak lah ya. dalam awal mula. Kalau biarawatinya ada ya? Ada. Itu juga harus. Jadi dia punya, ini kan Demiana ini, itu kayak Solo lah ya. Itu dia seperti biarawatinya itu gitu. Karena dia dibangunin satu kayak istana sama bapaknya, karena bapaknya orang kaya. Dan dia bilang, boleh nggak aku ngajak teman-temanku yang mau mengkhususkan hidup buat Tuhan aja? Boleh. Dia ada tuh 40 orang yang tinggal bersama. Dan waktu dia diminta imannya untuk menyembah berhala dan dia nggak mau, ya akhirnya kan dia bilang lebih baik saya mati. Dan dia bilang namanya konven ya, kayak bangunan untuk biar monastri gitu, monastri khusus wanita namanya Saint Demiana gitu.